Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Selawat serta salam semoga tercurahkan kepada Rasulullah SAW. Perkenalkan, saya Syarifah Faisatul Izzah NIM 20314115152 dari Prodi PGMI. Saya di sini akan menjelaskan materi yang berjudul pendekatan behavioral. Sebelum saya menjelaskan materi, saya akan memberikan motivasi. Janganlah pernah menyerah ketika Anda masih mampu berusaha lagi. Tidak ada kata berakhir sampai Anda berhenti mencoba. Brian Dixon. Don't give up when you still have something to give. Nothing is really over until the moment you stop really. Brian Dixon. Di sini saya akan menjelaskan pendekatan behavioral. Di sini saya akan membagi menjadi 4 subtopik. Yang pertama, konsep, yang kedua, pengertian, yang ketiga, ciri dan tujuan, yang keempat, langkah-langkah. Yang pertama, konsep pendekatan behavioral ini menurut John B. Watson, aliran ini mencoba untuk mengilmiahkan semua perilaku manusia sehingga perilaku manusia dapat diamati serta menghasilkan nilai secara objektif. Yang kedua, ini menurut Skinner, ini perilaku dapat dipahami sebagai kombinasi teori. Jika diberikan stimulus maka menghasilkan respon, namun tidak membenarkan secara seutuhnya teori itu, tapi dia mempunyai pandangan tentang tersendiri mengenai perilaku seseorang. Yang kedua, ini pengertian pendekatan behavioral. Ini merupakan suatu penataan proses atau pengalaman belajar untuk membantu individu mengubah perilakunya agar dapat memecahkan masalah. Ini menurut Muhammad Suryo. Para konselor berpendapat bahwa kelainan perilaku seseorang sebagai suatu kebiasaan yang dipelajari sehingga dapat diubah dengan mengganti atau mengarahkan kepada perilaku yang bermakna positif. Yang ketiga, ini ciri-ciri pendekatan behavioral. Ini menurut Stephen dan John Gaske ini mengemukakan bahwa ciri dasar dalam pendekatan behavioral ini, yang pertama, memiliki konsentrasi pada perilaku maladaptif, yang kedua, menekankan dimensi waktu, yang ketiga, melakukan penetapan tujuan pengubahan perilaku, yang keempat, proses belajar merupakan cara efektif untuk mengubah perilaku maladaptif. Yang keempat, ini tujuan pendekatan ini untuk memperoleh perilaku baru, mengeliminasi perilaku salah atau memperkuat serta mempertahankan perilaku diinginkan dalam jangka waktu lama. Tujuan umumnya itu menciptakan kondisi baru untuk belajar dengan asumsi bahwa pembelajaran dapat mengubah tingkah laku. Selanjutnya, langkah-langkah pendekatan. Ini yang pertama, asesmen. Memberikan kesempatan pada klien untuk mau menyampaikan apa yang dialaminya dengan sejujur-jujurnya tentang kegagalan, kelebihan, dan kehidupan kejiwaan dihadapi. Yang kedua, ini goal setting itu merumuskan masalah dalam konseling. Yang ketiga itu tekniku implementation. Ini menentukan teknik yang dilakukan dalam pelaksanaan konseling behavioral dalam rangka mencapai perubahan perilaku yang dikehendaki dalam konseling. Yang keempat, ini evaluation tension. Ini menilai kegiatan yang dilakukan apakah sudah berhasil atau tidak pelaksanaan konseling yang dilakukan. Yang kelima, ini feedback. Ini menganalisis kekurangan yang dialami dalam konseling dan memperbaiki dalam rangka mencapai hasil yang lebih maksimal. Kesimpulannya, behavioral ini merupakan salah satu pendekatan teoritis dan praktis mengenai model pengubahan perilaku konseling. Dalam proses konseling dan psikoterapi, pendekatan behavioral ini memiliki ciri khas pada belajar ini menjadi pola efektif dalam mengubah perilaku konseling. Pandangan ini merupakan elemen yang tidak dapat dihilangkan. Namun, pada perkembangan behavioral interporer ini berada pada tingkat yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan awal-awal munculnya teori. Pendekatan behavioral ini menekankan pentingnya lingkungan dalam proses pembentukan perilaku untuk menghilangkan tingkah laku salah, tidak sekedar mengganti sistem yang dimanifestasikan dalam tingkah laku tertentu. Konseling memiliki tingkah laku yang baru terbentuk dan
terhadap stimulus yang dihadapi tanpa menemukan masalah baru. Penjelasan jurnal ini saya dapat dari Sigit Sanjaya tentang teori dan aplikasi pendekatan behavioral dalam konseling. Ini dari jurnal Paradigma nomor 14 tahun 7 Juli 2012. Sekian penjelasan dari materi tentang pendekatan behavioral. Semoga bermanfaat, dan jika ada salah dalam perkataan atau penjelasan saya sangat cepat, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.